Kepadatan juga terjadi di kantong-kantong parkir di dalam pelabuhan. Antrean kendaraan yang hendak memasuki pelabuhan Bakahuni Lampung terlihat dari jalan tol Trans Sumatera. Kendaraan memadati seluruh jalur hingga membuat kemacetan. Skema delaying system telah diberlakukan guna mengurai kepadatan kendaraan. Kondisi ini diperparah dengan penuhnya seluruh kantong parkir di area dermaga sehingga kendaraan tertahan di luar pelabuhan dan menyebabkan kemacetan panjang. Kita akan tanyakan bagaimana kondisi terkini arus balik di Pelabuhan Bakahuni Lampung. Akan terhubung bersama kami jurnalis Kompas TV ada Rahma Piliang di sana. Rahma, bagaimana kepadatan kendaraan pemudik yang memasuki area Pelabuhan Bakahuni pada malam hari ini? Iya Jihan, kalau kita pantau sampai malam ini sekitar pukul setengah 11 malam ini masih terjadi kepadatan di Pelabuhan Bakahuni Lampung. Untuk kantong-kantong parkir ini masih terisi penuh dan juga jalur-jalur dari kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal ini masih terisi penuh begitu. Dan antrian ini terjadi hingga gate masuk ke dalam Pelabuhan Bakahuni Lampung dan mengular hingga ke jalan tol Trans Sumatera dan juga jalan arteri atau jalan lintas Sumatera yang mengarah ke Pelabuhan Bakahuni Lampung. Kalau kita pantau begitu ya, Jihan dan juga saudara, untuk arus kendaraan yang masuk ke dalam pelabuhan ini masih sangat tinggi begitu, dan diperkirakan malam ini sebagai puncak arus balik di Pelabuhan Bakahuni Lampung. Tidak hanya kendaraan-kendaraan saja yang mengantre di dalam kantong parkir begitu, tidak hanya kendaraan roda 4 yang mengisi penuh kantong parkir di Pelabuhan Bakahuni Lampung ini, juga kendaraan roda 2 semakin malam ini semakin banyak yang masuk ke dalam Pelabuhan Bakahuni Lampung begitu. Dan kantong parkir yang ada yang tersedia untuk kendaraan roda 2 ini ada 2 begitu, dan juga ini terisi penuh di mana mereka ini menunggu juga untuk masuk ke dalam kapal. Kalau dari pihak KSDP ini memperlakukan sistem bagaimana untuk hanya beberapa dermaga begitu yang dipersiapkan untuk kendaraan roda 2 yang bisa masuk ke dalam kapal begitu, tapi kalau jumlahnya melonjak maka akan disebar ke semua dermaga begitu. Tapi ada satu dermaga yang dikhususkan tidak ada kendaraan roda 2 yang akan masuk ke dalam kapal begitu. Selain itu juga antisipasi ini sudah dilakukan oleh pihak KSDP, KSOP dan stakeholder terkait termasuk juga pihak kepolisian, di mana untuk pemecahan kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Bakahuni Lampung ini ada skema yang diterapkan. Yang pertama adalah sistem tiba bongkar berangkat dari kapal yang baru saja sampai di Pelabuhan Merak sudah mengantarkan kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Ini akan langsung kembali ke Bakahuni Lampung, tidak akan ada muat yang dilakukan di Pelabuhan Merak ini supaya durasi dari kapal ini untuk kembali ke Pelabuhan Bakahuni Lampung di Sumatera ini semakin cepat begitu. Dan kalau melihat dari jumlah volume kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Bakahuni Lampung ini semakin lama semakin meningkat begitu, maka untuk dermaga yang bisa melayani sistem tiba bongkar berangkat ini yang awalnya hanya beberapa dermaga, tapi ini akan diberlakukan di 6 dermaga. Tapi ada satu dermaga yang dikhususkan juga untuk bagaimana nantinya ada sistem tiba bongkar dan muat. Tapi untuk saat ini kita melihat memang kantong-kantong parkir ini masih terisi penuh begitu, dan antrian kendaraan untuk masuk ke Pelabuhan Bakahuni Lampungnya juga masih terjadi begitu ya. Dan untuk skema lainnya yang dilakukan, yang diterapkan oleh stakeholder terkait termasuk ini untuk dari pihak kepolisian, yaitu adanya delay system yang diberlakukan di beberapa titik di tol Trans Sumatera. Dan delay system ini juga diberlakukan seiring dengan buffer zone yang ada. Buffer zone ini ada di beberapa titik begitu juga Jihan dan juga saudara, ada di kilometer 20, di kilometer 40, di mana ini ditahan dulu kendaraan yang akan mengarah ke Pelabuhan Bakahuni Lampung supaya tidak terjadi kepadatan yang lebih parah menjelang ke Pelabuhan Bakahuni begitu. Dan di titik-titik buffer zone ini juga akan dilakukan pengecekan
tiket oleh petugas yang ada di sana. Kenapa dilakukan pengecekan tiket ini? Karena untuk mengarah ke Pelabuhan Bakauheni Lampung ini juga ada beberapa tempat wisata, ada juga tempat-tempat lainnya, dan ini akan dicek oleh petugas apakah kendaraan ini akan masuk ke Pelabuhan Bakauheni atau hanya ke tempat wisata atau ke tempat lainnya. Akan di screening terlebih dahulu, akan difilter terlebih dahulu, dan akan ditempelkan stiker. Dan dari stiker ini nanti petugas dapat mengarahkan atau memfilter dari kendaraan ini apakah akan masuk ke pelabuhan atau ke tempat lain. Ini juga supaya nantinya tidak ada penumpukan yang terjadi di depan Pelabuhan Bakauheni ini. Saat screening tiket ini juga akan dicek apakah dari pengendara ini yang akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung ini sudah memiliki tiket atau belum. Jika belum, akan disuruh untuk membeli tiket terlebih dahulu, di mana takutnya nanti dari pengendara ini membeli tiketnya di depan gate pelabuhan. Ini juga dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan begitu. Antisipasi ini juga sudah diberlakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Selain itu juga jumlah kendaraan yang tadi saya sebutkan untuk roda 4 ini sudah mulai meningkat. Tentunya kita pantau begitu dari pantauan udara juga terlihat sudah mulai meningkat, mengular hingga ke jalan tol. Untuk kendaraan roda 2 juga sudah mulai meningkat jumlahnya yang masuk begitu. Termasuk juga untuk penumpang pejalan kaki. Kami juga pantau tadi siang ini jumlahnya sudah mulai melonjak, ada sempat terjadinya kepadatan di jembatan menuju untuk masuk ke dalam kapal begitu, tapi juga sudah diurai oleh petugas. Dan ini diharapkan untuk dari pengendara begitu ya, untuk memastikan tiket sudah dibeli sebelum masuk ke pelabuhan. Untuk dari pengguna kapal yang menggunakan jalan kaki begitu, untuk bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Ini sebelumnya memang kepadatan yang terjadi di dalam jembatan menuju ke dalam kapal ini karena dari penumpang ini ingin segera masuk ke kapal, tapi proses dari bongkar ini masih berlangsung, makanya terhenti atau terhambat di dekat jalan untuk masuk ke dalam kapal. Dan tapi dari petugas ini sudah mengurai begitu dan juga mengarahkan dari pejalan kaki ini untuk menunggu di tempat-tempat menunggu yang sudah dipersiapkan. Dan juga tapi dari sisi lainnya di pejalan kaki ini menyebut bahwa arahan yang disampaikan oleh petugas ini kurang jelas dan mereka harus berjalan, misalnya mereka ada di dermaga 1 sudah menunggu, harus berjalan ke dermaga 2, dermaga 3 untuk bisa menunggu dan masuk ke dalam kapal yang diarahkan oleh petugas. Selain itu juga antisipasi yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait adalah pemberlakuan satu jenis tiket saja, di mana pemberlakuan satu jenis tiket ini ditujukan untuk tidak adanya penumpukan di satu dermaga saja, mengingat kalau kita melihat dengan tahun kemarin di mana masih ada pemberlakuan 2 jenis tiket, yaitu tiket reguler dan juga tiket ekspres. Dari pengemudi atau pengendara ini lebih memilih untuk masuk ke dermaga eksekutif dan membeli tiket ekspres. Inilah yang mengakibatkan terjadinya penumpukan di satu dermaga saja dan akhirnya dermaga-dermaga lain ini terlihat kosong atau lengang. Dan dengan pemberlakuan satu jenis tiket ini saja, maka dari petugas ini bisa mengarahkan pengendara-pengendara yang masuk ke dalam Pelabuhan Bakauheni ini untuk tersebar di semua dermaga, tidak hanya terpusat di satu dermaga saja begitu, Jihan. Selain itu juga bagaimana untuk pemecahan penumpukan kendaraan yang ada di Pelabuhan Bakauheni dari ASDP dan juga KSOP ini sudah memberangkatkan 59 kapal begitu, dengan saya sebutkan tadi adanya sistem atau sistem tiba bongkar berangkat, dan ini supaya tidak terjadinya penumpukan di kantong-kantong parkir, walaupun memang malam ini disebutkan sebagai puncak dari arus balik Lebaran 2025. Jika kita bandingkan dengan data kemarin 4 hari setelah Hari Raya Idul Fitri begitu ya, Jihan, 28.000 kendaraan ini sudah menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Tapi dari data ASDP menyebutkan bahwa per pukul 14.30 tadi siang sudah lebih dari 30.000 reservasi tiket dari pengendara ini yang akan menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Dan diperkirakan pada malam ini bisa mencapai 35.000 kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Inilah yang dimana dari ASDP menyebutkan malam ini adalah puncak dari arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini.
Walaupun jumlah kendaraan yang diprediksi yang akan menyeberang atau masuk ke dalam Pelabuhan Bakahuni ini mencapai 35.000 lebih, tapi dari pihak KSDP menyebutkan bahwa pihaknya masih bisa menampung kendaraan yang masuk begitu, Jihan, karena kapasitas yang ada di Pelabuhan Bakahuni Lampung ini mencapai 49.000. Tapi kami melihat ya, Jihan dan juga saudara, dari tadi pagi, siang, menuju malam, dan hingga sekarang hampir pukul 11 malam antrian masih terjadi. Kantong-kantong parkir ini masih penuh di pelabuhan ini, tidak hanya dari kendaraan roda 4, tidak hanya dari bus dan juga dari kendaraan roda 2, dari penumpang pejalan kaki ini masih terus berdatangan. Di mana tempat saya melaporkan ini, di belakang ini adalah tempat drop penumpang yang masuk ke pelabuhan, begitu disinilah di dropnya penumpang-penumpangnya yang pejalan kaki. Kami melihat jumlah penumpang yang masuk ini masih maksud kami ya, jumlah penumpang pejalan kaki yang masuk ke dalam Pelabuhan Bakahuni ini juga semakin banyak begitu, Jihan dan juga saudara. Tapi kita akan melihat apakah ini akan terurai begitu hingga menjelang pagi, mengingat juga hari ini disebutkan puncak arus baliknya, besok juga masih terjadi, dan kita ketahui bahwa tanggal 8 ini sudah mulai masuk kerja, sebagian sudah mulai masuk kerja begitu, ada juga anak sekolah juga sudah mulai masuk. Maka kalau hari ini juga sudah masuk puncaknya, besok juga dari ASDP menyebutkan masih terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Bakahuni, namun sedikit menurun dibandingkan dengan hari ini. Tapi malam ini memang disebutkan sebagai puncaknya. Kita akan memantau hingga pagi nanti apakah jumlah kendaraan ini masih terus bertambah begitu, apakah kantong parkir ini masih terus terisi, mengingat juga arus kendaraan yang masuk baik dari tol Trans Sumatera maupun dari jalan arteri ini terus berdatangan, terus masuk, dan bisa menyebabkan panjangnya antrean hingga ke tol Sumatera. Jihan. Iya, Wati, memang hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik di Pelabuhan Bakahuni, dan diprediksi ada 35.000 tiket reservasi. Ini artinya ada 35.000 pemudik yang akan melakukan perjalanan atau penyeberangan dari Pelabuhan Bakahuni menuju ke Pulau Jawa. Dan nanti akan kita pantau lagi bagaimana kondisi arus balik di Pelabuhan Bakahuni bersama Rahma Piliang. Terima kasih, Rahma.